Tadi mental ya. Mohon maaf tadi sudah sampai mana tadi Uma bicara? Sampai menyaksikan. Praktik ya? Oh, statistika. Baru mau dimulai, Uma. Baru mau dimulai. Pembahasannya sudah disebutkan sama Uma? Apa tadi sudah terlanjur? Sudah? Belum, Uma, belum. Belum, Belum. belum sama sekali. Belum sama sekali langsung mental gitu ya. Sebentar Uma coba ganti wifi-nya dulu ya. Kenapa mental ya? Mm-mm. Baik, kita mulai lagi ya. Mohon maaf. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi yang sangat penting di dalam dunia statistik ya, yaitu pengumpulan data dan pengelompokan data. Nah, pengelompokan data pun nanti kita akan sajikan dengan yang disebut dengan data tabel, data tabel dan data diagram seperti itu ya. Nah, mengapa ini penting? Kenapa kita harus membahas tentang pengumpulan data dan pengelompokan data dan mempelajarinya? Karena setiap analisis statistik dimulai dari data tentunya. Tanpa data yang tepat, tidak mungkin kita bisa membuat kesimpulan yang akurat. Oleh karena itu, pemahaman tentang cara pengumpulan data tersebut dengan benar serta bagaimana mengelompokkan dan menyajikan secara sistematis itu bisa menjadi landasan utama dalam proses analisis. Nah, apa sih yang harus kita bahas? Apa hari ini kita bahas apa? Baik, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas metode-metode pengumpulan data. Lalu sumber data dari mana? Ya, baik itu primer maupun sekunder. Lalu jenis-jenis data, seperti apa yang dimaksud dengan data kualitatif, apa yang disebut dengan data kuantitatif. Lalu pengelompokan data dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, serta contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Nah, Uma berharap perkuliahan ini bisa memberi pemahaman mendalam yang tidak hanya bermanfaat secara akademik, tapi juga aplikatif dalam penelitian dan pekerjaan kalian di masa depan. Baik, sebentar. Coba Uma share ya, sebentar. Share screen-nya sebentar. Eh, Semoga kalian di sekitar kalian pastinya ada laptop ya untuk men-zoom, tapi tidak masalah. Boleh pakai laptop nanti yang tidak ada dekat laptop atau pakai HP ya. Kita untuk pengerjaan praktek langsung pembuatan data ya untuk penyajiannya. Baik, di sini kita share. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Uma. Sudah, Uma. Baik. Baik, berbicara tentang statistika, tentunya kita berbicara tentang data. Apa sih yang dimaksud dengan data? Data merupakan kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Di sini ada tanda yaitu kumpulan, berarti lebih dari satu. Data adalah bentuk jamak, berarti banyak. Sedangkan bentuk tunggalnya disebut datum. Baik, kita contohkan sedikit. Misalkan, Umah ingin mengambil data. Data ini data tinggi badan. Kelas semester 2, ya misalkan, mahasiswa semester 2, jurusan informatika misalkan, di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Misalkan seperti itu. Oke? Nah, yang disebut dengan data adalah kumpulan teman-teman satu kelas mahasiswa tersebut. Datanya misalkan data Pak Budi. Pak Budi tinggi badannya 173 misalkan. Lalu Pak Fikri, itu 180 misalkan. Pak Yusuf Asari misalkan. Pak Yusuf Asari 170 seperti itu ya. Nah, data-data yang sudah dikumpulkan teman satu kelas disebut dengan data itu ya. Seperti itu. Bentuk tunggalnya apa? Bentuk tunggalnya misalkan Bapak Fikri
di kelas semester 2 jurusan Informatika Institut Teknologi Tangerang Selatan memiliki tinggi badan 172. Nah, Pak Fikri ini dengan tinggi badan 172 ini itu disebut dengan datum. Maka kumpulan datum disebut dengan data. Ya, paham di sini ya? Maka tunggalnya datum, jamaknya adalah data. Ya, satunya datum, banyaknya adalah data seperti itu. Lalu kita lihat di sini data terbagi menjadi dua. Data kualitatif dan data kuantitatif. Yang disebut dengan data kualitatif merupakan data berupa kategori atau atribut. Ya, kategori atau atribut berarti dia tidak ada bilangannya, tidak ada angkanya. Contohnya apa? Contohnya misalkan berhasil dan gagal, ya dan tidak, baik dan rusak, lulus, remedial, setuju dan tidak setuju, itu pun menjadi kategori atribut dari data kualitatif ini. Nah, yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data berupa bilangan. Sebentar. Data berupa bilangan berarti ada angkanya, ya. Nah, seperti misalkan data nilai ujian UTS statistika kelas semester 2 Institut Teknologi Tangerang Selatan. Nah, itu data kuantitatif. Jadi angka-angka yang ada ada bilangannya, ada angkanya, itu disebut dengan data, ya. Masih bisa dimengerti ya untuk data kualitatif perbedaannya dan data kuantitatif. Kalau kualitatif tidak ada angka, tapi jika data kuantitatif ada angkanya. Lanjut lagi. Data kuantitatif terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah data diskrit atau data cacahan. Yang kedua adalah data kontinu atau data ukuran. Apa bedanya? Baik. Untuk data diskrit atau data cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung atau mencacah misal jumlah saudara kandung. Oh, maaf, itu tadi siapa ini? Boleh di-mute? Ya. Paham ya di sini ya? Perbedaannya untuk data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung. Contoh, seperti jumlah saudara kandung. Misal Pak Budi. Pak Budi punya saudara kandung 3. Tidak mungkin kan 3,5. Nggak mungkin kan, ada komanya. Ya, atau 3,5 atau 3/4 gitu kan ya. Atau misalkan Pak Fikri punya motor ya, motornya 2, ya kan? Otomatis kita bisa hitung, oh motornya 1, 2, berarti 2, seperti itu. Tidak mungkin kan motornya Pak Fikri itu 2,5 gitu kan ya. Nah, berarti data yang bisa dihitung disebut dengan data diskrit. Perbedaannya dengan data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Otomatis jika ada disebut dengan mengukur, berarti ada alat ukurnya. Misal tinggi badan, alat ukurnya dengan apa? Dengan meteran biasanya ya. Lalu berat badan dengan apa? Dengan timbangan, ya. Nah, alat ukur tersebut menjadi acuan seberapa akuratnya. Yang lebih akurat, alat tersebut pasti ada komanya. Nah, perbedaannya dengan data diskrit, kalau data diskrit tidak ada komanya, tapi untuk data kontinu bebas. Dia mau ada koma dan tidak ada koma. Biasanya untuk data kontinu, jika memiliki alat ukur yang lebih detail, pasti komanya lebih banyak. Ya, di belakang komanya pasti banyak angkanya. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, sekarang tahap-tahapan statistika. Nah, kita ingin mengumpulkan sebuah data. Maka kalau dibilang kemarin sudah dibahas tentang statistika tersebut, bahwa statistika ini penting untuk mahasiswa. Untuk apa? Untuk pembuatan proposal skripsi atau pembuatan
skripsi langsung. Jadi jika Bapak Ibu tidak memahami statistika, otomatis Bapak Ibu tidak bisa lulus kuliah. Karena syarat untuk lulus kuliah adalah Bapak Ibu menyelesaikan skripsinya. Nah, ini adalah salah satu dasarnya agar Bapak Ibu mengerti cara menghitung di dalam statistika, ya. Nah, tahap-tahapan statistika yaitu ada 6. Yang pertama adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini silakan Bapak Ibu kumpulkan biasanya untuk pembuatan skripsi itu datanya dari 500 sampai 100 populasi. Atau misalkan pengumpulan datanya misalkan seperti ini, ada 1000 populasi maka sampelnya 500. Ya, maka data yang 500 orang tersebut Bapak Ibu kumpulkan. Terserah Bapak Ibu mau penelitian apa, ya. Lalu setelah dikumpulkan nggak apa-apa, acak-acakan juga nggak apa-apa, ya. Lalu setelah dikumpulkan maka data tersebut dikelompokkan, ya. Maka disebut pengelompokan data. Nanti kita akan ajarkan pengelompokan data itu seperti apa. Biasanya dikelompokkan menjadi data tunggal dan data kelompok biasanya seperti itu. Nanti kita akan bahas ini ya. Lalu data tersebut disajikan. Nah, penyajian data. Disebut dengan penyajian data adalah biasanya penyajian data itu berupa tabel distribusi frekuensi atau dan diagram biasanya. Pasti ada tabel dan pasti ada diagram. Diagramnya pun bermacam-macam. Ada diagram batang, ada diagram garis, ada diagram pie atau lingkaran, ya. Lalu setelah itu diolah lagi data tersebut disebut dengan pengolahan data. Nah, setelah pengolahan data, data ini dianalisis lagi, ya. Untuk apa? Untuk ditarik kesimpulannya. Lalu setelah itu baru diambil keputusan. Dari 6 tahapan ini ternyata terbagi lagi menjadi 2. Data pengumpulan data, pengelompokan data, penyajian data, dan pengolahan data itu termasuk data statistika deskriptif. Lalu untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan disebut dengan statistika inferensial. Baik, yang kita akan bahas yang ini dulu ya Bapak Ibu. Biasanya ini kita akan bahas setelah UTS. Nah, kita bahas ini sebelum UTS statistika deskriptif. Pengumpulan data dan pengelompokan data. Kita akan bahas ini sekarang. Ya, baik. Tadi sudah diulas bahwa untuk pengumpulan data terbagi menjadi 2. Bisa Bapak Ibu melalui sensus, makanya biasanya populasinya dia lebih luas, lebih banyak yang tidak bisa kita jangkau biasanya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sensus penduduk. Otomatis tidak mungkin dong kita bisa langsung meminta data tersebut dari Sabang sampai Merauke. Nah, otomatis kita ada wakil-wakilnya, maka disebut dengan sensus. Baik ya, karena sensus ini lebih luas, terus tidak bisa memadai misalkan sensus tersebut, maka kita ambil samplingnya. Jadi pengumpulan data bisa berupa sensus, bisa berupa sampling. Apa sih bedanya? Baik, kita lihat di sini. Sensus adalah pengumpulan data langsung dari populasi. Maksudnya apa sih, Umah? Maksudnya, yang disebut dengan populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti. Berarti yang disebut dengan populasi, misalkan Umah mau meneliti mahasiswa, misalkan yang memakai atau pemakaian gadget setiap harinya berapa lama. Untuk semua mahasiswa Institut Teknologi Tangerang Selatan, misalkan ITTS, misalkan seperti itu. Nah, seluruh populasinya yaitu seluruh mahasiswa, ya, dari semester 1 sampai semester 8 misalkan seperti itu. Nah, populasi ini itu disebut dengan populasi. Namun jika misalkan seperti ini, Uma tidak bisa menemui banyak mahasiswa, jadi Uma hanya ambil sampelnya saja. Nah, disebut dengan sampling berarti. Jadi bagian dari populasi, karena Uma mau meneliti mahasiswa yang memakai gadget setiap harinya berapa lama, otomatis, dan itu di ITTS, maka sampelnya Uma ambil mahasiswa ITTS.
Misalkan satu kelas saja, yaitu kelas kalian misalkan. Nah, kelas kalian ini yang disebut dengan sampel. Berarti sampel ini mewakili populasi dan pasti lebih sedikit daripada populasi. Dan pasti bagian dari populasi, seperti itu ya. Nah, sampel dipilih dari populasi, kemungkinan pengumpulan data dilakukan dari sampel. Nah, pengumpulan datanya cukup dengan sampel saja, tidak perlu kita bahas atau kita ambil data seluruhnya karena sampel mewakili populasi seperti itu. Lanjut ya. Bagaimana sih cara memperoleh datanya? Cara memperoleh data ada dua. Yang pertama yaitu Bapak Ibu dengan cara data primer. Gimana caranya? Metodenya yaitu dengan percobaan atau eksperimen, wawancara, dan kuesioner atau angket. Biasanya data primer ini diperoleh langsung dari objek penelitian tanpa perantara. Yang tadi kita bahas lagi, kita contohkan. Uma mau bertanya atau Uma mau ambil data tentang tinggi badan, ya, tinggi badan satu kelas misalkan. Otomatis dalam satu kelas itu Uma tanyai satu-satu, ya. Uma tanyai satu-satu. Misalkan Pak Budi tinggi badannya berapa, Mak? Uma wawancara. Oke. Terus Uma buat kuesioner, biasanya angket, biasanya sih sekitar 100 sampai 200 soal. Itu pun buat sendiri, ya. Lalu eksperimennya seperti apa? Kita lihat objeknya misalkan, ya. Apa namanya? Kita langsung ukur, ya. Eksperimennya kita langsung ukur dengan alat ukur seperti itu kan ya. Nah, langsung kita ambil data tersebut dengan tangan kita sendiri, itu disebut dengan data primer. Terus bedanya apa dengan data sekunder? Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perantara, berarti data tersebut sudah ada. Berarti data tersebut sudah diteliti terlebih dahulu oleh orang lain. Jadi kita hanya ambil data dari data yang sudah ada. Contohnya studi pustaka. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah lihat artikel atau jurnal, atau Bapak Ibu lihat buku-buku ya, di dalam buku-buku. Nah, itu ada studi pustakanya kan? Nah, boleh tuh Bapak Ibu ambil, oh iya studi pustaka buku ini, jurnalnya dari sini misalkan. Bapak ambil tuh data-data, Bapak Ibu ambil tuh data-datanya untuk dijadikan penelitian, boleh. Atau media massa atau elektronik. Nah, media massa misalkan dari web-web ya, atau dari iklan, atau dari apa namanya, pokoknya sekarang sudah ada koran seperti itu ya, dari koran, dari majalah misalkan seperti itu. Nah, itu media massa. Lalu atau dari lembaga pemerintahan atau swasta. Nah, kita di dalam pemerintahan kita ini ada yang disebut dengan Badan Pusat Statistik. Jadi, semua data yang banyak itu se-Indonesia biasanya dilaporkan ke Badan Pusat Statistik. Ini dulu namanya Biro Pusat Statistik, namun berubah nama menjadi Badan Pusat Statistik. Misalkan di dalam webnya Badan Pusat Statistik ini ada banyak data ya. Salah satunya seperti data impor minyak dari tahun 2005 misalkan sampai tahun 2010 itu ada, ya. Data impor karet misalkan dari tahun 2004 sampai 2005 itu ada, lengkap ya, karena itu bisa diambil ya untuk Ibu dan Bapak untuk memperoleh data ya. Boleh dari sini mungkin mau ada yang bertanya dulu sebelum kita lanjutkan? Mau ada yang bertanya? Tidak? Masih bergabung? Lanjut. Masih bergabung, lanjut ya. Bingung ya, apa yang mau ditanyain gitu ya. Baik, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Soalnya lumayan jelas, Mbak. Iya, berat ya. Nggak apa-apa ya. Pelan-pelan saja. Baik. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan data. Tadi untuk cara mendapatkan data kita sudah tahu ya. Lalu kita akan kelompokkan data tersebut yang kedua nih ya. Judul kedua adalah pengelompokan data. Pengelompokan data terbagi dua,
yaitu data tunggal dan data kelompok. Jika data tersebut itu cuma sedikit dan masih bisa diuraikan, maka kita akan ambil datanya di data tunggal. Cara penyajiannya pun lebih simple, data tunggal tersebut. Apa sih yang disebut dengan data tunggal? Data yang diperoleh diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, ini tidak dikelompokkan. Terus, apa yang dimaksud dengan data kelompok? Data yang diperoleh tidak perlu diurutkan, langsung dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini Uma punya sebuah soal data tunggal. Disebut dengan data tunggal kenapa? Baik, kita contohkan dulu ya. Misalkan urutkan data jumlah saudara kandung yang dimiliki oleh, misalkan di kelas kalian ini kelas informatika seluruhnya ya, tidak ada kelas SI misalkan seperti itu ya. Itu hanya 20 mahasiswa saja misalkan ya. Maka di sini yang dimiliki oleh 20 mahasiswa di kelas informatika semester 2. Nah, di sini Uma tanyai satu-satu. Pak Budi misalkan, Pak Budi punya saudara kandung hanya satu orang, berarti tulis satu. Pak Fikri punya saudara kandung satu orang, satu misalkan. Terus siapa lagi? Pak Pak siapa namanya? Pak Bames misalkan ya. Itu bisa nol. Pak Alfred misalkan dua, misalkan nol ini tidak punya ya. Nah, setelah itu kan data ini masih acak-acakan ya, Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu kelompokkan, mohon maaf, Bapak Ibu urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka disebut dengan statistika peringkat. Ya, statistika yang mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar disebut dengan statistika peringkat. Nanti kalau ada UTS-nya seperti ini, Bapak tinggal statistika peringkat gitu, gampang ya. Nanti UTS kita terbagi menjadi dua, biasanya PG dan esai ya. Jadi kalau seandainya ada PG seperti ini, Bapak Ibu harus paham ya. Nah, cara pengurutannya berarti kita hitung dari mulai dari yang paling atas dulu nih. Nolnya berapa? Satu, misalkan kita ini kan ya. Nolnya berapa? Satu. Terus dua, misalkan ya. Terus tiga, terus empat ya. Kenapa dicoret? Biar menandai ya, untuk menandai. Maka di sini empat ya, nolnya satu, dua, tiga, empat. Satunya ada berapa? Satu, dua, misalkan tiga, empat, lima, enam, tujuh, misalkan ya, delapan, nah, sembilan, sepuluh. Nah, satu ini, yang 10 Bapak Ibu urutkan, ingat dari sini ya, sebelah kirinya adalah yang paling terkecil dan sebelah kanannya adalah paling terbesar. Nah, diurutkan dari 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Berarti variannya ada 5. Ya, varian 0, varian 1, varian 2, varian 3, dan varian 4 seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Ada dua jenis statistika peringkat dan statistika ekstrim. Tadi statistika peringkat Bapak Ibu sudah tahu bahwa pengurutan data dari yang terkecil dan yang sampai ke terbesar. Nah, untuk statistika ekstrim, statistika yang menunjukkan datum pertama X1, contoh seperti ini, statistika ekstrim. Misalkan, coba Bapak Ibu sebutkan X, misalkan di sini ya, Uma mau minta X2-nya atau datum kedua. Berapa Bapak Ibu datum keduanya, X2-nya? X2-nya berapa? Satu. Satu. Untuk cara penghitungannya bukan yang masih acak-acakan, tapi Bapak Ibu menghitungnya yang sudah diurutkan, ya. Nah, seperti ini. Yang ini berarti caranya kalau seandainya X2 berarti datum kedua. 1, 2 berarti berapa? Nol. 0 ya. Sekarang Uma minta coba Bapak Ibu sebutkan X15. Coba misalkan atau datum ke-15-nya berapa? Datum ke-15-nya berapa? Dua. 2. Sekarang Uma minta datum ke-7 berapa? Satu, Uma. Satu. Uma minta datum N. Disebut dengan datum N adalah datum terakhir.
Karena di sini banyak, ini N ini adalah banyaknya data ya. Nah, banyaknya data berarti kan ada 20. Berarti kalau datum N atau datum 20 berapa? 4. 4 ya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah paham ya untuk statistika ekstrimnya. Lanjut lagi. Nah, yang tadi kita sudah punya data ini, pengurutan ini ya. Nah, data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar tersebut, kita buat tabel, ya. Nah, tabelnya seperti ini. Disebut dengan frekuensi adalah totalnya, jumlahnya. Jumlah saudara kandung yang tidak mempunyai saudara kandung, misalkan. Ada 4 orang, ya. Terus yang jumlah saudara kandungnya ada satu, cuma ada satu. Berarti ada 10 orang. Totalkan semuanya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka inilah frekuensinya. Kita lihat dulu, benar nggak ini jumlahnya 20 kan ya? Maka kita tambahkan 4 tambah 10 14, 14 tambah 3 17, 17 tambah 2 19, 19 tambah 1 berarti 20. Nah, di sini Bapak Ibu harus teliti. Khawatirnya ada yang tertinggal frekuensinya ya. Nah, itu kalau saya tertinggal berarti Bapak Ibu ulang lagi dari awal untuk penghitungannya. Lanjut. Kita bahas tentang penyajian data. Nah, untuk data tersebut tadi sudah Uma jelaskan bahwa data disajikan di beberapa beberapa penyajian. Yang pertama ada yang namanya tabel. Ini disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Ya. Yang barusan ya, yang kita sudah hitung ini dari mana? Dari urutan data tersebut yang sudah diurutkan. Lalu, yang kedua, kita sajikan data tunggal tersebut dengan tabel dan diagram batang pada contoh. Nanti Bapak Ibu di rumah, coba Bapak Ibu buat Excel-nya. Excel-nya pakai ini, coba-coba ya Bapak Ibu ya. Excel-nya pakai ini nanti, Uma minta deh, pas kebetulan maksudnya seininya aja, sebisanya aja. Ini bukan tugas yang wajib, tapi setidaknya Bapak Ibu coba mau tahu gimana caranya, misalkan seperti itu ya. Bapak Ibu boleh kutik-kutik di Excel-nya. Ini ada jumlah saudara kandung, buat ini dulu. Setelah itu Bapak Ibu buat diagram batangnya. Diagram batang gampang ya Bapak Ibu ya. Hanya tinggal Bapak Ibu blok saja. Ini sampai sini total tidak perlu diblok. Ya, setelah itu kan di dalam Excel itu pasti ada diagram kan, macam-macam. Ada diagram batang, ada diagram lingkaran, ada diagram garis. Nah, Bapak Ibu ambil yang paling sederhana aja, yang 2 dimensi saja. Lalu Bapak Ibu ingat, untuk diagram batang tidak boleh diagram yang menempel. Seperti ini aja ya. Jadi yang 2 dimensi saja, tidak menempel. Kalau yang menempel namanya bukan diagram batang, tapi histogram ya. Yang kita butuhkan di dalam skripsi yaitu diagram batang. Seperti ini. Yang sederhana saja dulu ya. Seperti itu. Nanti setelah mendapatkan diagram batangnya, masih dengan soal yang sama, Bapak Ibu buat lagi diagram garis. Ya, gampang kan? Tinggal diblok aja seperti yang tadi sampai sini, diblok seluruhnya sampai sini, total tidak perlu diblok. Lalu klik saja line-nya, maksudnya diagram line misalkan. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa mengubah judulnya ya, mengubah judul. Lalu di sini Bapak Ibu menambahkan exist title. Biasanya kalau Bapak Ibu klik diagramnya itu pasti ada tanda tambah. Nah, di situ Bapak Ibu centang exist title biasanya seperti itu ya. Lalu muncul nanti nih, muncul di sini exist title, di sini exist title. Tinggal dirubah aja exist title-nya dengan frekuensi, di sini jumlah saudara kandung ya. Lalu Bapak Ibu mau membuat diagram lingkaran. Nah, ini yang agak sedikit ribet ya. Kalau yang garis dan yang batang langsung instan. Tapi untuk diagram lingkaran kita akan kita akan cari dulu sudut pusatnya dan persentasenya agar apa? Agar muncul ya. Di sini agar muncul nih persentasenya ya. Terus sudutnya pun agar muncul. Bagaimana caranya? Baik, kita lihat di sini Bapak Ibu.
Nanti Bapak Ibu buat seperti ini di rumah ya, misalkan seperti itu. Lalu Bapak Ibu buat sudut pusat dan persentase, tambahkan saja apa namanya kolomnya. Bagaimana cara membuat sudut pusatnya? Untuk membuat sudut pusat, Bapak Ibu cek saja frekuensinya. Fokus di sini sampai 20. Caranya yaitu frekuensi yang 4 ini, ya, frekuensi yang 4 dibagi 20 dikalikan 360 derajat. Karena sudut pusatnya lingkaran itu adalah 360, ya. Maka totalkan jadilah 72 derajat, ya. Lanjut lagi. Begitupun seterusnya. Bapak Ibu hitung seperti yang sama, 10 dibagi 20 dikali 360, 3 dibagi 20 dikali 360, 2 dibagi 20 gitu kan ya, seperti itu dan seterusnya. Sampai dia totalnya 360 derajat. Nah, untuk mencari persentase, Bapak Ibu lakukan dengan hal yang sama di frekuensi tersebut, namun 360-nya dikalikan 100%. Karena di sini adalah persentase, berarti kan harus dikalikan 100%. Dilakukan dengan sama 4 dibagi 20 dikali 100, maka ini hasilnya 20%, 50%, 15%, sampai benar jumlahnya total 100%. Maka langsung Bapak Ibu di situ klik saja lingkarannya, nanti akan muncul ya, sesuaikan dengan yang ada derajatnya. Lanjut lagi. Nah, setelah kita membahas tentang distribusi data tunggal ya, kita akan bahas distribusi data kelompok ya. Kalau Bapak Ibu capek boleh minum dulu atau ke toilet dulu ya. Uma capek juga berasa. Minum Sebentar dulu, ya. Ma, minum. Ya, kita bahas dulu, kita selesaikan sekarang, baru nanti pembahasan selanjutnya kan 4 minggu lagi, dikhawatirkan tidak kelar ya, kita kelarkan ini dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, berasa. Mohon maaf. Baik, kita lanjutkan. Tabel distribusi frekuensi berkelompok. Tabel distribusi frekuensi berkelompok adalah kumpulan data yang dikelompokkan. Di sini ada catatannya, dikelompokkan dalam kelas-kelas yang memiliki interval atau panjang kelas. Yang disebut dengan kelas-kelas seperti ini Bapak Ibu, ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Jadi tabel ini ada berapa kelas? Ada berapa kelas Bapak Ibu? Tadi sudah dihitung sama Umah? 7. Ada 7. Nah, yang disebut dengan interval atau panjang kelas, yaitu yang ini Bapak Ibu. Dari rentang 30 sampai 39. Kita hitung yang ininya, kita hitung ya Bapak Ibu ya. Tidak diloncat, tapi kita hitung. Pakai jari saja. Berapa sih panjang kelasnya? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Berarti ada panjang kelasnya ada berapa? Panjang kelasnya ada berapa? 9. Bukan. 10. 10 karena 10, sorry. 30-nya Ya 0 dihitung. sampai Ya, hati-hati. nolnya itu. Ya. Di sini kelihatannya memang 39 ya. Mohon maaf, 9 ya. Tapi kalau kita tidak teliti, maka kita salah nih ya menghitungnya. 10 berarti. Nah, jika panjang kelasnya ini 10, maka demikian pun sampai ke bawah harus 10. Tidak boleh mengacak, misalkan saya mau kelas kedua 5 aja deh. Misalkan loncat 5 nggak bisa. Saya mau yang ketiga, yang ini 10, yang ini 3 misalkan. Saya nggak bisa. Jadi kalau seandainya yang pertama sudah 10, berarti selanjutnya sampai seterusnya tuh harus 10 juga ya. Nah, di sini kita akan membahas tepi bawah kelas, tepi atas kelas, nilai tengah. Kita akan cari ini. Oke? Kita bahas ya sekarang. Bapak Ibu di sini perhatikan. Di sini ada, Bapak Ibu lihat, di nilai kelas ada 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ini disebut dengan batas bawah. Boleh nanti Bapak Ibu tandai ini batas bawah. Perhatikan. Ingat, biasanya batas bawah selalu tertukar dengan tepi bawah. Batas bawah bukan tepi bawah. Perhatikan di sini. Dan batas bawah selalu terlihat di nilai kelas.
ya. Ini batas bawah, ini batas atas. Paham? Sekarang Uma minta atau minta cari, misalkan Uma mau cari nih tepi bawah kelasnya bagaimana? Tepi bawah kelas itu selalu batas bawah ini berhubungan dengan batas bawah ya, tepi bawah berhubungan dengan batas bawah tapi bukan batas bawah. Tepi bawah ini kita kurangi 0,5. Berarti kita lihat aja batas bawahnya. Kalau 30 dikurangi 0,5 berapa? 9,5. 29,5 ini berapa yang kedua? 39,5. 39,5 ini? 49,5. 9,5 yang ini satu lagi? 59,5. 59,5. Berarti dikurangi 0,5. Ya. Nah, di sini kan Bapak Ibu sudah bisa mengisinya nih. Nanti boleh Bapak Ibu nanti di buku tulis ditulis aja dulu atau misalkan mau langsung pakai Excel boleh, ya. Namun setelah itu, mohon maaf agak gelap. Tambahin dulu sebentar ya. Nah, kita sudah tahu nih tepi bawahnya berapa ya. Nanti kita isi ini, misalkan nanti Bapak Ibu tolong isi ya kalau seandainya ada waktu. Kalau enggak apa-apa ya. Uma tidak akan pernah memaksakan kelas eksekutif ini untuk apa namanya ada PR segala macam ya. Uma bebaskan kalian dengan PR ya. Setidaknya kalau mau belajar di rumah ya itu lebih bagus gitu ya. Karena itu untuk Masya kelas Allah. ya. Uma spesialkan untuk kelas eksekutif tidak ada PR ya. Baik, Bapak Ibu, setelah kita tahu tepi bawah kelas, mungkin di sini ada yang bertanya dulu, mungkin ada yang aku belum ngerti aku. Ada? Sudah Uma anggap Lanjut. ya. Lanjut ya, biar kita selesai. Baik, di sini ada tepi atas kelas, ya. Nah, tepi atas kelas selalu berhubungan dengan batas atas kelas seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya. Batas atas kelas, tapi bedanya kalau tepi bawah itu dikurangi 0,5, tapi tepi atas kelas ditambah justru 0,5. Maka yang kelas ke-1 berapa sih tepi kelasnya? Tepi atas kelasnya? 39,5. Ya 9,5. Yang kedua? 49,5. 49,5. Yang ini yang ketiga? 59,5. Satu lagi? 69,5. Oke, good job. Berarti Bapak Ibu bisa mengisi ini ya. Tepi bawah sudah, tepi atas sudah bisa diisi. Sekarang kita lihat nilai tengahnya. Wah, bingung nilai tengahnya seperti apa. Oke, kita bahas untuk nilai tengahnya. Untuk mencari nilai tengah, maka di sini Bapak Ibu lihat nilai kelasnya terlebih dahulu. Nilai kelas ini batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Oke, berarti 30. Oke, boleh Bapak Ibu kalkulator siapkan. Kalkulator siapkan. 30 ditambah 39 dibagi 2, maka nilai tengahnya totalnya berapa? Coba. 34,5. 34,5. Baik, sekali lagi ya. 40 ditambah 49 dibagi 2, maka kelas kedua berapa nilai tengahnya? 24,5. Baik, sudah bisa berarti ya. Kalau yang ini coba Oma minta berapa ini? Yang Berarti ketiga 50 tambah 59 dibagi 2, nilai tengahnya 54,5. Good job. Berarti sudah, kalau Bapak sudah mewakili seluruh kelas, Bapak bisa ya. Nah, untuk frekuensi bagaimana Uma? Aduh, tadinya misalkan nih frekuensinya tidak ada, misalkan kosong, belum ada tuh frekuensinya. Frekuensi itu kan total atau jumlah ya. Nah, kita justru pakai turus. Nah, caranya gimana Uma? Oke, kita bahas yang ini sekarang. Biar kita selesaikan ya, setelah itu kita selesai ya, kita habis. Oke, sebentar. Nah, misalkan seperti ini. Bapak Ibu, awal mulanya Bapak Ibu tuh punya data begini saja, misalkan data Ibu, mohon maaf, misalkan datanya begini nih. Biasanya di UTS seperti ini Bapak Ibu. Perhatikan data berat badan 100 remaja sebagai berikut. Nah, buat tabel distribusi frekuensinya tadi kita Uma sudah jelaskan tuh. Ini data kita mau buat ini ya Bapak Ibu nih.
Kita mau buat ini. Kita mau buat ini. Tadinya ini kosong. Tepi bawah kosong, nilai kelas kosong, tepi atas kosong, nilai tengah kosong, frekuensi kosong misalkan. Kita mau buat ini, gimana caranya? Ya, dengan hanya bermodalkan soal ini. Maka seperti yang tadi Bapak Ibu cek dulu berapakah nilai terkecilnya. Nah, kita bahas di sini ya. Nah, seperti ini. Misalkan cuma data ini saja, ya. Maka apa yang harus aku lakukan atau saya lakukan untuk bisa mendapatkan tabel distribusi frekuensi atau membuat tabel distribusi frekuensi dan mengisinya? Maka langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menentukan rentang data. Di sini rentang data, di mana jumlah data terbesar dikurangi data terkecil. Punten, ini masalah ya, punten. Ini ternyata setelah umat teliti lagi, data terkecil di sini ada di 17 Bapak Ibu. Ya, setelah umat teliti lagi, oh iya kok ada 17 ya. Kelihatan kecil sekali gitu ya. Jadi data kita cari dulu data terkecilnya berapa, data terbesarnya berapa. Dan di sini harusnya data terkecilnya yaitu 17. Dan tidak ada lagi yang lebih kecil dari 17. Maka disebut dengan data terkecil atau X-min. Ya. Nah, data yang terbesar ada di 69. Maka disebut dengan X-max. Nah, untuk mendapatkan rentang data atau disebut dengan notasi R, maka nilai yang terbesar dikurangi nilai terkecil. Maka sama dengan berapa di sininya? 52. 52. 69 dikurangi 17 ya. 69 dikurangi 17 bukan yang 18, punten ini salah ya. Oke, jadi 52. Sudah dapat nih rentang datanya ya. Lalu kita cari banyak kelasnya. Berarti kita mencari ke bawahnya tuh berapa kelas tuh yang tadi tuh. Yang tadi Umar bilang ya, kelasnya sampai ke bawah. Tentuin dulu banyak kelasnya. Nah, salah satu caranya dengan kaidah empiris Targes dengan rumus. Nah, rumusnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah paten. Ini dari mana Uma? Ini dari mana? Ini paten ya. Udah rumus Targes. Rumus banyak kelas seperti ini. Oke. 1 tambah 3,3 log N. Log N ini adalah banyak data. Ini data ini berapa? Ternyata kita sudah hitung data tersebut ada 100. Ya. Maka kita di sini kita tulis lagi 1 ditambah 3,3 dikali log N. N-nya berarti 100. Maka kalau log 100, 2 hasilnya. Silahkan Bapak Ibu klik, maksudnya di kalkulator, log 100 pasti 2 nilainya. Ya, maka kita jumlahkan sampai ke 7,9. Perhatikan di sini, ada catatan. Dibulatkan ke atas. Ini berapapun nilainya yang sudah melebihi koma, misalkan 7,1, bulatkan saja ke atas. Jadi berapa kalau 7,1? Bulatkan ke atas, jadi berapa? 8. 8. Misalkan 7,5. 8. 8. Sekarang meminta 9,1. 10. 10. Bulat aja ke atas. Normalnya tidak seperti itu. Kalau normalnya, Bapak Ibu perhatikan di belakang koma jika belum 5, kalau sudah 5 berarti dibulatkannya ke atas. Kalau sudah 5 ke atas itu dibulatkannya ke atas. Tapi kalau misalkan masih 1, di belakang komanya 1, 2, 3, 4 biasanya dibulatkannya ke bawah seperti itu kan. Tapi tidak berlaku untuk menghitung tabel distribusi frekuensi di banyak kelas tersebut. Jadi berapapun yang lewat dari ada komanya atau berapapun lewat, otomatis dia harus dikeataskan. Tapi misalkan aku mau misalkan 7 aja, boleh nggak? Boleh nggak? 7 aja. Misalkan kelasnya aku mau 7 aja, kan ini dikeataskan ke atas, dibulatkan ke atas. Mau 7 aja, nggak mau 8 misalkan, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, kalau masih boleh sebenarnya, cuma menyulitkan nanti, ya, lebih baik ke atas, ya. Nah sekarang kita sudah dapat nih banyak kelas, rentang kelas kita sudah dapat, banyak kelas kita sudah dapat dengan rumus yang sudah diberikan, maka kita
tentukan panjang kelas atau interval kelas. Yang tadi loh, panjang kelas yang tadi Uma bilang 30, 31, 32 gitu kan ya. Sampai ke 39 berapa? 10 kata kalian kan tadi. Nah, disebut dengan panjang kelas. Ya, kita tentukan. Kita nanti Bapak Ibu bisa gambar banyak kelas sudah diketahui, berarti 8 kelas. Berarti ada 8 kolom tuh ke bawah. Bapak Ibu langsung gambar seperti ini, 8 kolom, misalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Bapak Ibu gambar, ini kan kelas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti nanti Bapak Ibu tambahkan misalkan 8 kelas. Nah, setelah itu Bapak Ibu lihat ada intervalnya. Oh, Pak, intervalnya caranya bagaimana atau panjangnya? Panjang kelasnya itu rumusnya yaitu rentang kelas yang ini 52 harusnya ya. Rentang kelas dibagi banyak kelas, dibagi berapa? Dibagi berapa? 8. Ya, jadi 52 dibagi 8, maka di sini hasilnya 6,5 harusnya ya. 6,5 dibulatkan ke atas jadi 7. Berarti kita hitung dari mana? Kita hitung seperti ininya Bapak. Ibu ya, panjang kelasnya seperti inilah. Ini panjang kelasnya. Tadi nilai terkecilnya berapa Bapak Ibu yang barusan data tadi? 17. 17 di kita apa namanya? Kita buatkan panjang kelasnya 7. Berarti 17. Kita hitung 17-nya. Sampai 7 kali. Berarti 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berarti di sini 17, di sini 23. Ya. Nah, setelah 23, di sininya Bapak Ibu tulis 24. 24-nya dihitung juga. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti di sini 30. Dan seterusnya. Sudah dapat. Bapak Ibu sudah dapat nilai kelasnya. Ini masih kosong ya yang tadi ya. Jadi nanti Bapak Ibu buat seperti ini. Nilai tepi bawah, nilai kelas, tepi atas, nilai nilai tengah, frekuensi. Tadinya ini kosong, tapi sudah kita buatkan nilai kelasnya. Sudah terisi nilai kelasnya. Tinggal kita cari tepi bawahnya. Tadi gimana cari tepi bawah? Caranya gimana tepi bawah? Kurangin Batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawah dikurang 0,5. 0,5. Maka jadilah ini. Terus kalau tepi atas? Ditambah 0,5. Ya, apa aja yang ditambah 0,5? Batas atas. Tepi atas. Batas Batas atas. atas. Ya, awas hati-hati di sini. Batas atasnya justru ditambahkan 0,5. Selesai. Dapat tepi bawah, dapat nilai kelas, dapat tepi atas. Nah, sekarang kita ambil nilai tengah. Gimana tadi caranya nilai tengah? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Betul. Di sini ya, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, maka dapat nilai tengah. Begitu seterusnya sampai yang 8 yang barusan tuh. Nah, sekarang yang jadi PR, gimana cara ngisi frekuensinya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu ya, punten ya, sedikit lagi. Menentukan kelas-kelas dengan nilai minimum ya, itu sudah ada tadi, kita sudah menentukan kelas. Lalu mengisi kelas-kelas dengan nilai data menggunakan turus. Nah, sekarang untuk mengisi data frekuensi, maka Bapak Ibu gunakan jurus yang yang namanya yang manual dulu ya. Sebelum Umah berikan yang gampangnya, Umah ingin Bapak Ibu bersusah-susah dulu. Caranya gini. Nanti Bapak Ibu tambahkan turus di bagian sini Bapak Ibu. Jadi ini kan misalkan ini kan sudah terisi nih ya. Tepi bawah sudah terisi, nilai sudah terisi, tepi atas sudah terisi, nilai tengah sudah terisi. Di sini kan frekuensi masih kosong ya, yang barusan sudah kita bahas ya. Misalkan frekuensinya masih kosong, kita ingin membahas atau mengisi frekuensinya. Di sini Bapak Ibu boleh tambahkan turus, kolom turus. Oke, tambahkan di sini. Seperti ini, persis seperti ini, tambahkan saja di sini kolomnya satu lagi turus ya. Seperti itu. Lalu, Bapak Ibu, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya kita mulai manual dari yang baris paling atas. Oke. Ini, Bapak Ibu lihat di sini ada nilai atau data 36. Nilai 36 kita cari. Oke, yang 36 termasuk di mana? Oh, di sini.
Antara 32 sampai 38 berarti kan ada 36-nya nih. Di sini Bapak Ibu klik 1, tek 1. Yang 60 di mana? 60 di sini. Tek 1. 54 di mana? 54 di sini. Misalkan di sini, tek 1. Begitu terus sampai 100 data. Wah, banyak banget gitu kan ya. Banyak banget Uma pusing. Nah, itu butuh ketelitian, memang butuh kesabaran. Begitulah jika mau berhasil. Kita mulai dari yang susah dulu, ya. Nah, setelah itu kita sudah selesai sampai 100 data. Maka kita hitung di sini, ya. Frekuensi kelas pertama misalkan berapa ini? Misalkan 5, 6, berarti mohon maaf 5 6 5 10 berarti 10 14 ya, 14 di sini 13 di sini 14 seperti itu. Nah, karena di sini datanya ada 100, nah frekuensi ini kita totalkan, benar gak 100? 14 tambah 13 tambah 14 tambah 23 tambah 18 tambah 11 tambah 6 tambah 1, benar gak ini 100? Nah, kita frekuensi benar nih, misalkan itu 100 atau dia kurang dari 100. Nah, Bapak Ibu berarti harus hitung lagi dari awal. Kalau kurang dari 100. Tapi kalau sudah berarti benar, Bapak Ibu sudah selesai. Sudah terisi deh frekuensinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada yang mau bertanya sebelum kita akhirin? Ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup? Cukup Uma Cukup, kalau dari Uma. saya. Ya udah, ya. Sepertinya Bapak Ibu mau sholat ya, otomatis mau istirahat, mau kerja lagi, dah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam mengerjakan skripsinya nanti. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, nanti Uma. ya Bapak Ibu, nanti di kelas kalkulus kita mulai jam 7 ya. Jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan buat istirahat. Dan kalau Bapak Ibu mau kerjakan tugasnya, di sini ada tugas sebenarnya ya. Itu tidak berlaku untuk kelas eksekutif, tapi jika mau aku mau coba-coba, silahkan. Latihan soal ini dikerjakan. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Oke? Tidak Siap. akan Makasih, memberatkan. Uma. Terima kasih, Sama-sama. Uma. Lihat. Ya, terima kasih semuanya. Silahkan keluar. Terima kasih. Ya, Makasih Uma. makasih. Sama. Terima kasih, Uma. Sama-sama. Makasih Uma. Terima kasih, Uma. Sama-sama.